Kinerja PT Siloam International Hospital Tbk atau Silo pada paruh pertama tahun ini masih di bawah ekspektasi. Pencapaian keuangan perseroan hanya sebesar sepertiga dari target yang ditetapkan. Upaya ini ditujukan untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja kegiatan usaha. Kinerja PT Siloam International Hospitals Tbk atau Silo pada paruh pertama tahun ini masih di bawah ekspektasi. Ya, pencapaian keuangan perseroan hanya sebesar sepertiga dari target yang ditetapkan. Kinerja PT Siloam International Hospital Tbk atau Silo pada paruh pertama tahun ini masih di bawah ekspektasi. Pencapaian keuangan perseroan hanya sebesar sepertiga dari target yang ditetapkan. Setelah 6 bulan pertama tahun 2025, pendapatan bruto Silo hanya naik tipis sebesar 1,5% menjadi 6,1 triliun rupiah. Realisasi ini baru mencapai 43% dari estimasi Maybank dan 45% dari konsensus pasar. Aktivitas rawat inap turun 8%, dengan tingkat okupansi tempat tidur menyusut ke level 62%. Meski volume pasien melemah, laba bersih Siloam masih naik 45,1% menjadi 457 miliar rupiah. Namun pencapaian itu hanya setara 32% dari estimasi Maybank dan 38% dari konsensus. Maybank menurunkan proyeksi keuangan Silo untuk tahun 2025 dengan pendapatan diperkirakan menyusut menjadi 13,1 triliun rupiah dan laba bersih tertekan hingga 1 triliun rupiah. Maybank Sekuritas menurunkan target harga saham Silo menjadi Rp2.500 per saham, namun masih memberikan rekomendasi buy. Menurut anggapan analis, Silo tetap menawarkan profil risiko dan imbal hasil yang menarik. Didukung permintaan struktural, layanan kesehatan, serta potensi nilai tambah jangka panjang dari rencana pembelian kembali Freights. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk mengungkapkan telah merealisasikan sejumlah agenda ekspansi sepanjang semester 1 tahun 2025. Ya, manajemen PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyatakan seluruh pendanaan ekspansi perusahaan didukung oleh posisi kas perusahaan yang solid sehingga sepenuhnya menggunakan kas internal. Hingga baru pertama tahun 2025, perseroan memfokuskan ekspansi pada peningkatan kapasitas pelabuhan Bunyut, perbaikan kualitas jalan tambang atau hauling road di site Melag, serta pengembangan infrastruktur di PT Nusa Persada Resources. Upaya ini ditujukan untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Adapun hingga semester 1 2025, belanja modal yang terserap mencapai 32 juta dolar Amerika atau meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk keseluruhan tahun 2025, perseroan mengalokasikan belanja modal sebesar 65 juta dolar yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur, penunjang operasional, efisiensi produksi, serta investasi strategis. Pemirsa, emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Hermanto Tanoko yakni PT Avia Avian Tbk mengumumkan bahwa perusahaan telah lolos proses verifikasi dan resmi masuk ke dalam indeks FTSE Russell. Wakil Direktur Utama Avian Brands, Ruslan Tanoko, mengatakan masuknya Avia dalam indeks FTSE Russell menjadi sebuah pengakuan yang membanggakan atas komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Adapun sebagai langkah strategis lanjutan usai Avia masuk ke dalam indeks, perusahaan meluncurkan strategi Avian Brand Sustainability Strategy. Strategi tersebut memiliki 4 pilar, yakni product pillars, di mana perusahaan menciptakan produk yang inovatif, aman, dan ramah lingkungan. Selanjutnya environment pillars, di mana perusahaan menjaga kelestarian alam melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, dan pelestarian sumber daya. Dan ketiga, people and community pillars. Dan keempat, governance pillars, di mana perusahaan menegakkan tata kelola perusahaan yang transparan, etis, dan bertanggung jawab. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa, terkait dengan emiten barang konsumsi. PT Mayora Indah Tbk menawarkan obligasi dengan jumlah pokok sebesar 1 triliun rupiah. Keseluruhan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja kegiatan usaha.
PT Mayora Indah Tbk menawarkan obligasi berkelanjutan 3 Mayora Indah tahap 2 tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar 1 triliun rupiah. Berdasarkan prospektus, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Terdapat 2 seri obligasi yang ditawarkan. Untuk seri A, jumlah pokok obligasi sebesar 700 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,5% per tahun yang berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Untuk seri B, jumlah pokok obligasi sebesar 300 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap 6,7% berjangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh atau bulk payment pada saat tanggal jatuh tempo, itu tanggal 10 September 2030 untuk seri A dan 10 September 2032 untuk seri B. Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja kegiatan usaha yang terdiri dari pembelian bahan baku, bahan penolong, serta biaya operasional. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah ke 7.800-an di perdagangan di hari Jumat pekan lalu. IHSG tertekan terdampak pelemahan saham big caps di tengah antisipasi pidato Chairman The Fed Jerome Powell di Jackson Hole Jumat malam pekan lalu waktu Indonesia bagian Barat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,40% atau terpangkas 31,86 poin ke level 7.868,85 di penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Catatan ini membuat IHSG dalam sepekan terkoreksi 0,90%. Indeks sektoral yang turun paling dalam diantaranya barang baku melemah 0,55%, sektor kesehatan tertekan 0,54%, barang konsumen primer koreksi 0,40%, sektor energi terdepresiasi 0,34%. Sementara sektor transportasi dan logistik melesat 2,03% dan sektor teknologi menguat 1,54%. IHSG melemah terbebani koreksi saham-saham big caps. Dari perbankan, saham BPCA ditutup melemah 1,17% di level Rp8.450 per saham. Dari teknologi, saham DCII ditutup melemah 1,45% di level Rp340.000 per saham. Saham ANMM ditutup melemah 1,43% di level Rp8.600 per saham. Saham DSSA ditutup melemah 1,75% di level Rp78.825 per saham. Dan dari grup Prajogo Pangestu, saham BRPT ditutup melemah 1,32% di level Rp2.250 per saham. Dari sisi sentimen pasca penutupan perdagangan di Jumat malam waktu Indonesia Barat, Chairman Bank Sentral Amerika Serikat The Fed Jerome Powell dalam pidatonya di Jackson Hole memberikan isyarat jika The Fed akan segera memangkas suku bunga, namun tidak memberi petunjuk kapan kebijakan tersebut akan diambil. Dalam pidatonya, Powell menegaskan bahwa kebijakan moneter saat ini masih berada di wilayah restriktif, namun keseimbangan risiko ekonomi mulai bergeser. Hal ini membuka ruang bagi The Fed untuk menyesuaikan sikap kebijakan. Powell juga masih menekankan jika The Fed akan bertindak hati-hati dan terus mengevaluasi dampak tarif serta kebijakan lain terhadap perekonomian.